Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal PAT kelas 7 dan pembahasannya bagian 2. Tentu saja dengan cara praktis yang akan saya bagikan sehingga akan membuat kalian menyelesaikan soal dengan lebih cepat lagi. Langsung saja ya. Yuk belajar yuk. Yuk. Soal pertama. Gaji Pak Gandung 5 juta per bulan. Jika gaji yang tidak terkena pajak adalah 4.500.000, berapa gaji yang diterima Pak Gandung jika pajak penghasilan sebesar 15%? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Gaji yang terkena pajak adalah total gaji dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Kalau di dalam pajak istilahnya adalah PTKP. Total gajinya adalah 5 juta dikurangi 4.500.000, hasilnya adalah 500.000. Besar pajak adalah pajak penghasilan dikalikan banyak gaji yang terkena pajak. Sudah diketahui kalau pajak penghasilannya 15%, jadi 15% dikalikan 500.000, hasilnya adalah 75.000. Jadi gaji yang diterima Pak Gandung adalah 4.925.000. Paham anak-anak? Lanjut ya. Soal yang kedua. Galang menyimpan uang 1 juta di bank. Jika bunga bank 11%, berapa lama uang Galang akan menjadi 1.330.000? Jadi kalau nyimpan uang itu di bank ya, nak ya, jangan di bawah bantal. Nanti kalau di bawah bantal cepet habis nanti. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita hitung dulu besar bunganya berapa. Kalau besar uang setelah ditabung kan 1.330.000. Itu nanti kita kurangi dengan modal awal, yaitu 1 juta. Hasilnya adalah 330.000. Lumayan kan, ada tambahan toh daripada ditaruh di bawah bantal. Kemudian besarnya bunga itu sama dengan prosentase bunga dikalikan dengan B per 12. Ini untuk menghitung waktunya. B-nya itu adalah bulan dikalikan modal awalnya. Besarnya bunga adalah 330.000 dikalikan prosentase bunga adalah 11% dikalikan B per 12 dikalikan dengan modal awalnya adalah 1 juta. Kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. 1 juta dibagi 100, hasilnya adalah 10.000. 10.000 kita sederhanakan ya dengan 330.000. Nolnya kita hilangkan. Hasilnya 12 dikalikan 33 sama dengan 11B. B adalah 12 per 11 dikalikan dengan 33. 33-nya kita sederhanakan dengan 11, dapatnya 3. Jadi ketemu sudah. B-nya adalah 36. Jadi uang Galang akan menjadi 1.330.000 setelah 36 bulan. Asik kan? Kalau ditaruh di bawah bantal
Nah, ada es krim lewat bisa diambil, lama-lama habis tuh uang. Atau bakso lewat. Soalnya biasanya kan gitu kan, abang tukang bakso, mari-mari sini, saya mau beli. Lanjut ya. Soal yang ketiga. Pasangan garis yang sejajar adalah A, B dan C, B, A dan C, C, B dan D, D, A dan B. Kita kerjakan bersama-sama yuk. Perhatikan baik-baik gambarnya. Garis B dan garis C adalah dua garis yang saling berpotongan. Garis A dan garis C adalah dua garis yang saling berpotongan juga. Garis B dan garis D adalah dua garis yang saling tegak lurus. Ini ada tandanya tegak lurus. Garis A dan B adalah dua garis yang saling sejajar. Ini ada tanda sejajarnya. Paham anak-anak? Jadi jawabannya adalah yang D. Ketemu sudah. Lanjut ya. Soal keempat. Perhatikan gambar berikut. Carilah nilai X dan Y. Kita kerjakan bersama-sama ya. Anak-anak, misalkan untuk Y ini adalah aki atas kiri, kemudian 8 cm ini bawah kiri, untuk yang 4 ini adalah atas kanan, yang 10 ini bawah kanan, X ini sebagai atas, 7 ini sebagai bawah. Saya sudah menjelaskan cara cepat yang saya sampaikan di video pembelajaran sebelumnya. Silahkan kalian berselancar masuk channel saya dan klik playlist ya. Nanti pada segitiga itu ada video ini. Kita akan mencari X terlebih dahulu, yaitu atas. Sehingga perbandingannya menjadi atas dibagi dengan bawah. Perbandingannya menjadi atas dibagi bawah sama dengan atas kanan dibagi dengan atas kanan ditambah bawah kanan. Sama dengan atas adalah X dibagi dengan bawah adalah 7 cm. Kita tulis 7 saja ya nak ya. Sama dengan atas kanan adalah 4 cm dibagi dengan atas kanan 4 cm ditambah dengan bawah kanan 10 cm. Kita selesaikan dengan perkalian silang. Hasilnya sama dengan 14X sama dengan 7 kali 4 28, sehingga X nya adalah sama dengan 2 cm. Ini baru X, belum ketemu Y nya. Sekarang kita akan mencari Y nya. Y ini adalah atas kiri, yang 8 cm adalah bawah kiri. Kita pakai dengan perbandingan berikutnya, menjadi atas kiri dibagi dengan bawah kiri sama dengan atas kanan dibagi dengan bawah kanan, atau kita singkat ya, aki dibagi bagi sama dengan AK dibagi baka.
kakinya adalah Y atas kiri, dibagi dengan bawah kirinya, bagi adalah 8, sama dengan atas kanan, AK adalah 4, dibagi dengan bawah kanan, BAKA adalah 10. Kita kerjakan dengan perkalian silang. Jadi 10Y sama dengan 4 kalikan 8 sama dengan 32. Sehingga Y adalah sama dengan 32 dibagi 10 adalah 3,2 cm. Jadi ketemu sudah, untuk X-nya adalah 2 cm dan Y-nya 3,2 cm. Kasih. Sudah ketemu. Lanjut ya. Soal kelima. Sudut terkecil yang terbentuk saat jarum jam menunjuk jam 3.30 adalah, kita kerjakan bersama-sama ya. Kita gambar dulu ya nak ya untuk jamnya. Ini kalian perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudut yang terkecil yang terbentuk saat jarum jam menunjuk jam 3.30 ini saya buat X. Jarum yang panjang menunjuk angka 6 dan jarum yang pendek terletak di antara pertengahan 3 dan 4. Jarak antara satu bilangan jam dan bilangan yang lain itu adalah 30 derajat. Asalnya dari 360 derajat, satu putaran penuh dibagi 12. Pada sudut X ada 2 ruang yang utuh. Jadi 2 kalikan 30 derajat ditambah 30 derajat, jarak antara 3 ke 4 dikurangi 30 menit dibagi 60 menit dikalikan jarak ruangan itu 30 derajat. Sama dengan 2 kali 30 derajat 60 derajat ya nak ya, ditambah ini 30 dikurangi setengahnya 30 15, berarti ditambah 15 derajat. Ketemu sudah, hasilnya adalah 75 derajat. Ada nggak ya cara praktis untuk mencari sudut terkecil yang terbentuk pada saat jarum jam menunjukkan pukul tertentu? Ada, ini saya berikan ya nak ya. Cara praktisnya begini. Besar sudut terkecil pada jarum jam menunjuk pukul jam titik menit adalah harga mutlak. Harga mutlak artinya adalah selalu positif, karena menunjukkan besar sesuatu berarti selalu positif. Menit dikalikan 11/2 dikurangi jam dikalikan 30. Maksudnya gimana ya? Contoh soalnya ya, pada soal itu menunjukkan jam 3.30. Berarti sudutnya adalah menitnya ini menunjuk 30, berarti 30 dikalikan 11/2 dikurangi jamnya adalah 3 dikalikan 30. Jadi 30 dikalikan 11/2, 15 dikalikan 11, 165 dikurangi 3 dikalikan 30 kurangi 90. Jadi sama dengan hasilnya adalah 75 derajat. Paham anak-anak? Oke.
Jadi ketemunya sama kan dengan perhitungan di atas dan perhitungan di bawah. Jadi pada soal, sudut kecil yang terbentuk oleh dua jarum jam saat menunjuk jam 3.30 adalah 75 derajat. Oke, gampang kan? Ya, gampang. Kalau kalian memperhatikan, pasti bisa. Lanjut ya, soal ke-6. Berapakah besar sudut dalam pada segi 6 beraturan? Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Kita gambar dulu segi 6-nya agar mudah kita membayangkan. Nah, besar sudut dalam pada segi n beraturan adalah n dikurangi 2 dikalikan 180 derajat per 6. Sehingga pada segi 6 sudut dalamnya adalah n-nya tinggal mengganti dengan angka 6. 6 dikurangi 2 dikalikan 180 derajat dibagi seginya, dibagi 6. 6 dikurangi 2 adalah 4. 4 dikalikan 180 derajat dibagi 6. Itu 30 derajat. Jadi 4 dikalikan 30 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Nih. 120 derajat. Jadi sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDE sama dengan sudut DEF sama dengan sudut EFA sama dengan sudut FAB sama dengan 120 derajat. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Soal yang ke-7. Pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat adalah yang pertama, pasangan sudut berpelurus. Yang kedua, pasangan sudut berpenyiku. Yang ketiga, pasangan sudut dalam sepihak. Yang keempat, pasangan sudut dalam berseberangan. Kalau pasangan kompak siapa? Kalau pasangan kompak saya dan kalian. Soalnya saya nggak ada kalian nggak rame ya toh. Kalian nggak ada saya juga kurang seru belajarnya. Makanya kita adalah pasangan yang kompak. Keren kan? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Pasangan sudut berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Jadi misalkan ini ada sudut X dan sudut Y, maka X ditambah Y sama dengan 180 derajat. Untuk pasangan sudut yang berpenyiku jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B adalah 90 derajat. Yang ketiga, pasangan sudut dalam sepihak. Pasangan sudut dalam sepihak itu seperti ini. Sudut P dan sudut Q. P ditambah Q adalah 180 derajat. Kemudian pasangan sudut dalam berseberangan, besar sudutnya adalah sama. Jadi pada sudut ini, sudut R dan sudut Q adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Jumlahnya tidak selalu 180 derajat. Bisa kurang dari itu. Jadi yang benar jawabannya adalah 1 dan 3. Lanjut anak-anak ya.
Soal ke-8. Hitunglah besar sudut PQS dan besar sudut SQR. Kita kerjakan bersama-sama ya. Kita mencari Y terlebih dahulu. Sudut PQS dan sudut SQR adalah pasangan sudut yang saling berpenyiku, sehingga jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi 4Y ditambah 6Y ditambah 10 derajat sama dengan 90 derajat. 10Y sama dengan 80 derajat. Jadi Y-nya adalah 8 derajat. Mencari besar sudut PQS. Sudut PQS adalah 4Y. Berarti 4 dikalikan 8 derajat sama dengan 32 derajat. Cari besar sudut SQR sama dengan sudut SQR adalah penyiku dari PQS. Untuk sudut PQS adalah 32 derajat. Jadi besar sudut SQR adalah 90 derajat dikurangi 32 derajat, hitung, ketemunya 58 derajat. Soal ke-9. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 20 derajat, sudut B 95 derajat, dan sudut C 65 derajat. Termasuk jenis segitiga apa segitiga ABC tersebut? Kamu segitiga, kamu termasuk jenis segitiga apa? Ya nggak bisa lah ditanyain, kita hitung aja ya. Suatu segitiga disebut segitiga lancip jika besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian termasuk segitiga siku-siku jika besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Dan disebut segitiga tumpul jika besar salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Sekarang kalian perhatikan baik-baik soalnya. Nah, pada sudut B ini besarnya adalah 95 derajat. Berarti segitiga ABC termasuk segitiga tumpul. Gampang kan? Lanjut ya. Soal ke-10. Perhatikan gambar berikut. Carilah besar X dan Y. Kita kerjakan bersama-sama ya nak ya. Sudut X bertolak belakang dengan sudut ABH. Jadi sudut X adalah 120 derajat karena pasangan sudut bertolak belakang besarnya sama. Kemudian sudut Y sehadap dengan sudut X. Jadi besarnya adalah 120 derajat karena pasangan sudut sehadap besarnya sama. Paham anak-anak? Oke. Pada video yang akan datang kita akan membahas prediksi PAT matematika dan pembahasannya bagian 3. Tentu saja ada banyak cara praktis yang akan dibagikan, jadi jangan ketinggalan. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan informasi setiap kali saya mengupload pembelajaran yang baru. Video-video di samping ini juga bisa kalian klik dan kalian pelajari untuk membuat kalian mengerti dengan lebih cepat lagi karena ada banyak cara praktis yang sudah diupload di dalamnya. Oke, ketemu lagi besok ya. Bye-bye.